Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Ramdan Dharma dengan nomor pendas TMA 11.012. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 bahan beracun beserta penjelasan mengenai kandungan, reaksi, komplikasi, dan tata laksananya apabila racun tersebut tidak sengaja dikonsumsi oleh tubuh kita. 3 bahan beracun atau potensi racun yang akan saya bahas yakni alkohol, singkong, dan minyak tanah. Jadi sebelumnya sedikit mengenai bahan beracun atau toksin. Racun adalah zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, suntikan, juga absorpsi melalui kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif kecil akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius fungsi satu atau lebih organ atau jaringan tubuh. Keracunan atau intoksikasi adalah suatu kejadian apabila substansi yang berasal dari alam maupun buatan yang pada dosis tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup yang bisa menyebabkan cedera atau kematian. Racun dapat memasuki jaringan hidup melalui beberapa cara, yaitu termakan, terhirup, disuntikan, dan sebagainya. Oke, jadi bahan beracun atau potensi racun pertama yang akan saya bahas yaitu alkohol. Jadi minuman beralkohol atau minuman keras atau miras adalah minuman yang mengandung etanol, di mana etanol sendiri adalah suatu bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol akan meningkatkan aktivitas GABA dan juga sistem opioid endogen di otak yang menyebabkan euforia dan juga perasaan nyaman. Dengan meningkatkan sinyal GABA di otak, alkohol juga berhubungan dengan koordinasi otot, bicara, penglihatan, dan juga perencanaan. Nah, jadi si konsumsi alkohol secara jangka panjang ini akan dapat menimbulkan banyak sekali komplikasi serta gangguan kesehatan seperti hipertensi, kerusakan liver, penyakit jantung, dan seterusnya. Akan tetapi secara akut, seseorang dapat mengalami keracunan atau intoksikasi alkohol apabila ia mengonsumsi melebihi dosis yang dapat ia toleransi. Tanda-tandanya dari si keracunan alkohol ini diantaranya yaitu bau alkohol pada napas atau pakaian korban, lalu korban tidak stabil atau sempoyongan, seperti orang mabuk ya, lalu dia juga bingung, bicaranya meracau, uh, dapat mengalami mual dan muntah, sering menguap dan mengantuk, serta wajahnya seringkali kemerahan. Lalu bagaimana sih tata laksana untuk seseorang yang mengalami intoksikasi alkohol? Pertama, tentunya pastikan ABC atau airway, breathing, dan circulation-nya aman untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kontrol juga tanda-tanda vital si korban, pastikan agak tanda vitalnya itu aman seperti denyut nadi, tekanan darah, respirasi, suhu, dan seterusnya. Lalu juga apabila memungkinkan, lakukanlah bilas lambung atau induksikan agar ia dapat muntah, atau juga dapat menggunakan karbon aktif seperti arang ya untuk mengeluarkan alkohol dari saluran cerna. Tujuannya adalah tadi mengeluarkan toksin dari saluran cerna. Lalu apabila kita menemukan korban tersebut dalam posisi yang koma, ya pertama lakukanlah amankanlah korban dan taruh korban dalam posisi yang miring untuk mencegah terjadinya aspirasi ke dalam saluran pernapasan. Lalu juga tetap mengobservasi dengan ketat tanda-tanda vital korban setiap 15 menit. Lalu apabila korban berada dalam kondisi hipoglikemi atau kadar glukosa darah yang rendah, maka dapat kita berikan 50 ml dextrose 40% intravena, dan yang pastinya agar korban dapat ditangani dengan tepat dan cepat, maka kita dapat menelepon layanan medis darurat setempat untuk dilakukan tindakan lanjutan. Baik, bahan toksin berikutnya yang dapat menjadi toksin bagi tubuh adalah singkong. Jadi singkong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, di mana beberapa daerah di Indonesia cukup sering menjadikan singkong sebagai makanan pokok, sehingga cukup sering dikonsumsi gitu dan dijadikan sebagai sumber energi. Nah, sebenarnya singkong ini relatif aman untuk dikonsumsi, tetapi perlu diketahui bahwa dalam daun dan juga umbi singkong terdapat suatu ikatan organik yang dapat menghasilkan racun cyanida atau HCN, atau bisa disebut glikosida cyanogenik, yang dimana si cyanida ini tentunya bersifat toksik. Nah, kadar asam cyanida ini akan berbeda-beda tergantung dengan jenis singkong yang ada dan dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, seperti kadar asam cyanida yang terdapat dalam singkong itu sendiri dan juga cara pengolahannya, gitu. Apakah dimasak sampai matang, apakah direbus terlebih dahulu, dan seterusnya. Nah, lebih jauh mengenai asam cyanida, jadi asam cyanida sendiri merupakan racun yang kuat dan dapat menyebabkan asfiksia. Asam ini akan mengganggu oksidasi atau pengangkutan oksigen ke jaringan dengan jalan mengikat enzim sitokrom oksidasi. Oleh karena adanya ikatan ini,
O2 tidak dapat digunakan oleh jaringan, sehingga organ yang sensitif terhadap kekurangan O2 atau oksigen akan sangat menderita, terutama jaringan otak. Karena memang jaringan otak ini membutuhkan banyak sekali oksigen untuk dapat berfungsi dengan optimal. Lalu komplikasi dari keracunan singkong ini dapat mempengaruhi tadi ya susunan saraf pusat dan disusul oleh tingkat depresi dan akhirnya timbullah kejang oleh hipoksia dan kematian karena kegagalan pernafasan tadi. Nah, kadang-kadang juga dapat timbul detak jantung yang irregular. Nah, hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah keracunan singkong ini adalah dengan merendam singkong terlebih dahulu di air dalam jangka waktu tertentu. Karena ketika kita merendam singkong dalam air, maka kadar asam sianida tadi akan berkurang dan akan larut dalam air yang digunakan untuk merendam. Lalu gejala klinis yang biasanya timbul pada orang yang keracunan singkong yaitu dia bisa mual, bisa muntah dan juga diare, bisa juga mengalami rasa sesak nafas dan juga sianosis dan penurunan tingkat kesadaran mulai dari yang apatis hingga full koma. Korban juga seringkali akan merasa pusing atau lemas, mengalami kejang, dan juga perlu diketahui bahwa gejala-gejala tersebut akan muncul beberapa jam setelah mengonsumsi singkong. Lalu bagaimana tata laksananya untuk seseorang yang mengalami keracunan singkong? Pertama, yakni kita perlu mengidentifikasi dulu bahan makanan yang tersisa, apakah bahan makanan itu eh, memberikan faktor risiko yang lebih untuk keracunan, misalnya tidak direbus atau kelihatan apa ya telah digigit oleh korban dan memiliki toksin. Lalu juga kita dapat melakukan pencucian lambung atau bilas lambung dan juga membuat menginduksi refleks muntah si korban kurang dari 4 jam setelah konsumsi singkong ya. Lalu juga kita dapat memberikan natrium tiosulfat atau yang merupakan antidotum untuk si keracunan singkong ini 30% sebanyak 10 hingga 30 mili melalui intravena secara perlahan. Lalu apabila kita melihat korban mengalami sianosis atau kebiruan, kita dapat memberikan korban oksigen, lalu juga dapat diberikan 10 cc Na nitrit 5% intravenus dalam 3 menit dan juga 50 cc Na tiosulfat 25% intravenus dalam 10 menit. Dan apabila selagi kita melakukan tata laksana tersebut korban kelihatan memburuk, maka kita dapat merujuk korban. Dan untuk muntahan yang tadi kita sudah induksi, apabila terdapat sampelnya, maka dapat kita gunakan untuk diperiksa pada laboratorium apabila sudah di rumah sakit. Baik, berikutnya bahan toksin yang akan saya bahas yaitu adalah minyak tanah. Jadi minyak tanah atau kerosin atau parafin ini adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan sangat mudah terbakar. Pada zaman dahulu, minyak tanah banyak sekali digunakan sebagai bahan bakar dari lampu minyak tanah. Tetapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, penggunaannya lebih umum sebagai bahan bakar dari mesin jet. Tetapi hingga saat ini kasus keracunan minyak tanah masih saja terjadi di Indonesia, di mana minyak tanah ini memiliki efek toksik atau efek beracun yang luas pada tubuh manusia. Yang pertama secara akut diantaranya apabila minyak tanah kontak kulit, maka dia dapat menimbulkan kulit kering, iritasi, dan juga menyebabkan rash atau lesi-lesi pada kulit. Lalu apabila terkontak dengan mata, maka dapat mengalami maksudnya menyebabkan iritasi dan juga bahkan menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Lalu apabila tidak sengaja terhirup atau inhalasi, maka dia dapat menyebabkan iritasi, sakit kepala, pusing, rasa mengantuk, dan juga intoksikasi pada tubuh. Dan apabila tidak sengaja terminum atau termakan, maka dia dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mengantuk, dan juga intoksikasi. Lalu efek toksik secara kronisnya yaitu dia dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, dermatitis atau inflamasi pada kulit, kerusakan pada hati, kelenjar adrenal maupun ginjal, serta abnormalitas pada eritrosit atau sel darah merah. Lalu gejala klinis pada seseorang yang mengalami intoksikasi minyak tanah, di antaranya awalnya penderita akan segera batuk ya, dia akan tersedak, mungkin juga muntah, meskipun minyak tanah yang tertelannya hanya sedikit. Lalu penderita juga akan mengalami sianosis, respiratory distress atau distress pernapasan, badan yang panas, dan juga batuk persisten yang dapat terjadi setelah proses keracunan tadi. Lalu pada anak-anak yang sedikit lebih besar, mungkin dia akan mengeluhkan adanya sensasi rasa panas pada lambung dan juga dapat mual muntah secara spontan. Dan gejala pada central nervous system atau pada sistem saraf pusatnya diantaranya ada letargi, koma, dan juga konvulsi. Mungkin tanda-tanda lain yang dapat kita perhatikan adalah adanya rash pada kulit dan juga dermatitis bila terjadi kontak atau paparan terhadap kulit. Dan pada mata akan terjadi tanda-tanda iritasi apabila terdapat kontak pada mata. Lalu tata laksananya untuk keracunan singkong ini, pertama, kita harus memonitor dulu respirasi pasien. Kita harus memastikan apakah pasien bernafas dengan baik atau mengalami gangguan pernafasan. Lalu kita berikan pasien oksigen dan jangan memuntahkan korban.
Akan tapi kita nebulisasi dengan salbutamol apabila mulai timbul gangguan panas dan kita berikan juga antibiotik apabila tampak tanda-tanda infeksi. Walau ini tidak dianjurkan sebagai profilaksis, maksudnya tanda infeksi misalnya demam atau ada tanda-tanda lain yang terlihat dari pasien. Lalu lakukanlah bilas lambung dengan charcoal aktif atau arang, di mana sebenarnya beberapa studi itu menolak penatalasan bilas lambung ini karena pertimbangannya dia dapat menyebabkan aspirasi dan juga kerusakan pada sistem pernafasan atau paru, tapi ada juga yang memperbolehkannya. Apalagi jika yang ditelan, minyak tanah yang ditelan itu cukup banyak karena tentunya khawatir akan terjadi penguapan dari lambung ke paru. Lalu kita juga dapat memberikan korban antasida untuk mencegah iritasi mukosa lambung dengan menaikkan pH lambung, lalu berikan susu atau bahan dilusi lain, dan juga kita harus membersihkan daerah anus dan juga perineum untuk mencegah iritasi dan juga luka bakar pada kulit yang sekunder. Lalu terakhir, bila terjadi gagal nafas pada pasien, kita dianjurkan untuk melakukan ventilasi mekanik atau positive and expiratory pressure atau PEEP. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga apabila saya belum dapat menampilkan bahan-bahan beracun tersebut karena tidak ada di rumah saya. Mungkin semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.